Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya menemui titik terang. Tadi dalam sidang paripurna kelima masa sidang 2022-2023, perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia per hari ini resmi mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang. Bagaimana dampak undang-undang ini ke depannya? Kita bahas hal ini bersama dengan Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Bobi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Dan juga bergabung bersama kami ada Pak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Selamat malam, Pak Bobi. Baik, Bapak-Bapak, selamat malam. Saya mulai dari Pak Bobi. Pak Bobi, ini banyak yang kemudian menyambut baik pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita lihat di tengah masalah penyalahgunaan data yang semakin menjadi bola liar sekarang, ini nampak menjadi angin segar begitu yang dianggap bisa menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadi mereka. Tapi kita tahu, Pak Bobi, butuh waktu 6 tahun, Prolegnas 2016, untuk merampungkan hal ini. Apa kemudian kendalanya? Ya, Mbak Puspa, jadi memang kita ini termasuk yang cukup terlambat untuk memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, di mana di negara-negara maju itu sudah beberapa kali dimodifikasi, mulai dari yang non-elektronik dengan yang elektronik. Akan tetapi semuanya itu bukan berarti kita selama ini ada kekosongan hukum. Selama ini sudah ada pengaturannya, tetapi itu adalah lintas sektor atau sektoral. Contoh di perbankan ada sendiri, di undang-undang kesehatan sendiri, ada di sektor pendidikan sendiri, dan di berbagai macam sektor dan regional. Nah, oleh karenanya dengan adanya undang-undang ini menjadi terintegrasi. Jadi apapun sektornya, selama itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi, inilah integratornya. Nah, dengan adanya undang-undang ini adalah satu langkah maju di mana kita akan memastikan hak-hak perlindungan data warga negara ini terjamin, sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk terlibat berpartisipasi di dalam ekonomi digital ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pemberian data pribadinya. Karena lembaga pengendali data atau pemroses data itu sudah ada kewajibannya dalam upaya memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Ada kewajiban-kewajiban yang nantinya kalau kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, itu ada sanksinya yang secara jelas. Sanksinya itu adalah sanksi pidana dan juga sanksi administrasi. Jadi intinya dengan ada undang-undang ini, walaupun akan lebih lengkap di sektor publik bila ada undang-undang keamanan cyber, tapi paling tidak ini sudah lebih dari 80% produk legislasi di dalam sektor ekonomi digital ini sudah terpenuhi dan bisa memenuhi hak-hak warga negara atas perlindungan data pribadinya. Nah, dengan pengesahan produk hukum ini, payung hukum ini, kemudian seberapa serius DPR RI melihat kejahatan siber, utamanya peretasan data pribadi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini? Apakah ini cukup jadi payung hukum yang efektif untuk mencegah hal-hal itu di kemudian hari? Ya, pelanggaran atas yang diatur di dalam undang-undang perlindungan data ini bukan hanya peretasan, tetapi kebocoran data yang disebabkan oleh hal-hal lainnya, termasuk ketidakpatuhan terhadap standar-standar yang berlaku. Lantas kalau namanya peretasan data, ini kan adalah seperti kriminal. Selama yang data yang diambil itu tidak diberikan izin oleh pemilik datanya. Nah, hal ini paling tidak dari sisi lembaga pengendali data sudah diwajibkan memiliki beberapa variabel-variabel yang nanti akan diatur oleh lembaga yang akan dibentuk di bawah undang-undang ini, standar-standar pengamanan yang paling tidak ini menjadi acuan. Kalau sekarang kan tidak terlalu jelas lembaga pengendali data ini apa sanksinya. Dengan adanya undang-undang ini, jadi di mana saja ada data dikumpulkan dari milik warga negara, itu ada kewajiban untuk melindunginya. Kalau tidak melindunginya sesuai dengan standar kepatuhan, itu ada sanksinya. Kalau bocor ada sanksinya, kalau diretas juga ada sanksinya. Baik, baik. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, saya harus tanya tanggapan Anda soal pengesahan Undang-Undang PDP ini. Apa yang kemudian patut disoroti dalam undang-undang yang baru atas perlindungan data pribadi ini? Ya, yang pertama kita ucapkan selamat ya untuk Pak Bobi dan kawan-kawan di Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah yang sudah menggolkan undang-undang perlindungan data pribadi yang memang membutuhkan waktu cukup lama gitu ya.
Tapi memang kita harus sepakati bahwa UU PDP ini bukanlah akhir, bukanlah tujuan goal yang kita harapkan, tapi adalah awal dari bagaimana kita bisa melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana kita akan melihat apakah undang-undang ini efektif atau tidak gitu ya. Kemudian nanti secara teknis bisa dijalankan atau tidak. Nah, ini waktunya akan membuktikan. Karena betapapun peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini gitu ya, terkait dengan peretasan, terkait dengan kebocoran data, ini menjadi catatan kita akan keampuhan dari undang-undang perlindungan data pribadi ini. Karena kalau kita lihat dari catatan kemarin saya baca di data box kata data gitu ya, kita nomor 3 nih yang paling sering dibocorkan gitu ya. Yang pertama itu China, kedua Prancis. Sehingga memang kita juga perlu melihat persoalan bocoran data dan juga keamanan siber secara lebih komprehensif gitu ya. Jadi kalau misalnya beberapa catatan dari undang-undang ini kan memang yang pertama itu adalah lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Nah, kalau kita baca dari apa yang disampaikan di awal September gitu ya, di situ masih tertulis tentang akan dibentuk lembaga. Lembaganya belum jelas. Karena betapapun lembaga ini akan menentukan bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia. Diakui atau tidak dalam beberapa tahun terakhir ini gitu ya, pemerintahan kan agak kurang bagus gitu dalam penanganan kebocoran data. Kita tidak punya standard operation procedure sehingga seolah-olah tergagap gitu ya ketika kebocoran data itu terjadi. Kemudian juga tentu masalah perlindungan data ini tidak hanya terjadi di swasta, tapi juga di pemerintah. Nah, ini akan seperti apa lembaga perlindungan pribadi nantinya. Kemudian hal lainnya adalah kita kan memang mengacu pada GDPR, General Data Protection Regulation, sehingga perlu ada penyesuaian terhadap apa yang dirasakan di Indonesia. Memang kita ada beberapa aturan ya tentang bagaimana data itu diproses, tata kelola data, tapi tentunya kemarin kita bersama teman-teman melakukan kajian terhadap beberapa penyelenggara sistem elektronik gitu ya, dan ternyata kita menemukan bahwa kebijakan privasi datanya nggak sama. Ada yang e-commerce privasi datanya mengatakan A, yang lainnya B gitu ya, sehingga proses data dari pemrosesan, kemudian juga penganalisaan sampai juga penghapusan ini harus jelas dan dibuat turunannya tentang kebijakan privasi. Dalam hal ini standar kebijakan privasi yang harus diikuti oleh para penyelenggara sistem elektronik gitu. Oke, Pak Heru menyinggung sebelumnya kita tahu ada kebocoran data dalam beberapa bulan belakangan, kemudian terlihat sangat jelas ada lempar-lemparan tanggung jawab begitu. Apa dengan adanya undang-undang PDP ini nantinya akan jadi lebih clear, akan ada lembaga swasta ataupun lembaga pemerintah yang bisa dituntut jika terjadi praktik penyalahgunaan data di Indonesia, atau justru tidak semudah itu? Ya, kita harapkan harusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan Pak Bobi, kalau ada misalnya lembaga yang memproses atau juga pengendali yang mungkin juga bocor atau keamanannya itu rentan sehingga data-data masyarakat bocor, ya ini tentu kan harus diproses gitu ya. Bahkan cuma pemerintah selama ini kan belum memiliki format bagaimana lembaga tersebut. Hanya menjadi tantangan ke depan adalah karena juga dari kesepakatan DPR dengan pemerintah ini menyerahkan keberadaan lembaga atau otoritas perlindungan data pribadi ini pada presiden, ya tentu juga kita akan lihat nih Pak Jokowi akan seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya meyakini bahwa Pak Jokowi itu kan sering mengatakan bahwa data itu adalah kekayaan baru bangsa. Sehingga memang persoalan data pribadi ini tidak bisa dianggap remeh. Harus dibentuk satu lembaga yang benar-benar independen sehingga melibatkan banyak stakeholders di dalamnya, dan juga lembaga ini efektif dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan nantinya gitu ya. Oke. Pak Bobi, kalau tadi disebut juga Pak Bobi ada perlindungan data pribadi di Indonesia sebetulnya tersebar pada sejumlah regulasi di berbagai macam sektor. Ada kesehatan, perbankan, ada ITE bahkan, kemudian telekomunikasi dan lain-lain. Sementara kalau untuk PDP ini, substansi pengaturannya apa saja, akan seperti apa? Ya, paling pertama adalah bagaimana hak masyarakat terhadap perlindungan data itu bisa dipenuhi. Lantas siapa yang memenuhinya? Yang memenuhinya adalah lembaga pengendali datanya.
Lantas yang berikutnya adalah siapa yang mengawasi proses perlindungan data ini, yaitu lembaga yang tadi akan dibentuk atau ditunjuk oleh Presiden. Nah, setelah 3 organ ini selesai, lembaga ini akan membuat standar-standarnya, norma-normanya. Karena kan kita bukan hanya mengatur 11.000 PSE saja. PSE ini akan harus ada pertambahan. Semua yang mengumpulkan data itu adalah PSE. Tapi bisa juga non PSE karena tidak semua data pribadi itu bentuknya elektronik. Ada juga yang non elektronik. Nah, jadi memang undang-undang ini muatannya sangat luas. Akan tetapi paling tidak kita memiliki dasar, kita memiliki standar sehingga itu yang dikatakan Pak Heru tadi, tidak ada kegagapan waktu ada kebocoran data. Kan kalau sekarang misalkan datanya bocor tapi pas dicek, oh kok tidak ada peretasan. Nah, jadi kenapa bisa datanya berseliweran di mana-mana? Mana yang benar? Siapa yang harus dipercaya? Lapornya kemana? Sekarang kan bingung. Atau ada data bocor di luar negeri, siapa yang ke sana? Apakah Kemenlu, apakah polisi, apakah kejaksaan? Kan sekarang masih bingung. Dengan adanya undang-undang ini, paling tidak ada lead sektor di sisi pemerintah. Kalau itu ada terjadi kebocoran data di luar negeri. Di dalam negeri itu nanti akan dibagi lagi, di mana ada di lembaga pengendali data yang privat, ada yang di sektor pemerintah. Karena kan standar pengamanannya beda. Karena pemerintah ini kan dijaga oleh BSSN misalkan, jadi standarnya pun berbeda nanti. Baik, berbicara soal lembaga pengendali data, mungkin saya ingin meminta tanggapan dari Pak Heru. Pak Heru, kalau melihat lembaga pengendali data, ini nantinya atau melihat yang sekarang terjadi di Indonesia, apakah sudah cukup siap secara SDM-nya dan juga teknologinya untuk bisa tanda kutip saling melindungi data pribadi milik masyarakat Indonesia? Ya, ini memang menjadi tantangan ya. Sebenarnya di dalam Undang-Undang ITE di pasal 15 itu sudah ada kewajiban penyelenggara sistem elektronik harus menjaga keamanan dari sistem elektroniknya gitu ya. Nah, tapi kan masalahnya sampai saat ini nggak jalan juga gitu loh, dan tidak ada sanksi. Kalaupun ada kebocoran-kebocoran yang terjadi di Indonesia juga sanksinya nggak jelas ini apa, atau mungkin kita tidak dapat mengkonfirmasi apakah kebocoran tersebut terjadi gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan-tantangan yang harus dijawab. Memang berat sekali nih Pak Bobi, ini tugas undang-undang PDP ya. Tapi mau tidak mau undang-undang PDP harus menjawab hal seperti itu gitu. Jangan sampai ada lagi nanti ketika ada kebocoran data kita tidak tahu apakah itu bocor benar atau tidak, datanya siapa yang harus bertanggung jawab dan apa sanksinya gitu ya. Nah, ini memang menjadi tantangan dan tentunya kita terlalu prematur kalau misalnya menilai undang-undang ini tidak baik sekarang gitu ya. Tapi memang nanti waktu yang akan membuktikan apakah undang-undang ini maksimal bisa diterapkan gitu ya, dan juga nanti bisa tentunya goalnya kan adalah bagaimana data pribadi rakyat Indonesia ini terjamin gitu ya. Apalagi kita sekarang sedang mendukung perkembangan ekonomi digital, di mana tentunya juga masyarakat euforia menggunakan layanan digital. Nah, kalau misalnya terjadi kebocoran terus seperti ini, kita khawatir bahwa masyarakat distrust untuk menggunakan layanan digital dan ini akan mempengaruhi bagaimana ekonomi digital Indonesia bertumbuh dengan baik. Oke, Pak Bobi, gimana? Apakah memang jelas Undang-Undang PDP ini jadi akan mendorong tadi lembaga pengendali data pribadi, mungkin bisa orang, mungkin bisa badan publik, organisasi, termasuk organisasi internasional, untuk kemudian meningkatkan kualitas SDM termasuk teknologi yang mereka miliki untuk bisa mensupport Undang-Undang PDP ini? Ya, undang-undang ini paling tidak itu tadi yang seperti disampaikan Pak Heru, ini memaksa semua lembaga pengendali data, baik itu di sektor publik ataupun di sektor privat, untuk segera meningkatkan pelayanannya dalam hal perlindungan. Seperti di sektor pemerintah. Sektor pemerintah ini kan ada proyek besarnya itu satu, yaitu Perpres 19 tahun 2019 membentuk satu data Indonesia, satu data nasional. Nah, seluruh kegiatan pengendali data untuk kegiatan lembaga publik itu mungkin pasti standarnya berbeda dengan pengamanan di lembaga pengendali data swasta atau di sektor privat. Dan karena di lembaga sektor publik ini pun pengamanannya juga beda. Standar yang dilakukan misalkan oleh lembaga penjaga cyber BSSN mungkin berbeda dengan standar yang
di lembaga privat tidak ada BSSN di sana berkewajiban melindungi data yang ada di dalam platform komersial. Nah, hal-hal ini yang paling tidak normanya disamakan, apapun itu, apakah itu lembaga publik ataupun itu lembaga swasta, ini dipercepat. Yang tadinya roadmap untuk perlindungan datanya itu baru tahun depan, misalkan sektor publik baru akan membentuk CSIRT tahun 2023. Tetapi dengan adanya di undang-undang ini harus mulai besok setelah di nomor atau berlaku efektif, ini harus diselesaikan dengan cepat. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa dikatakan seperti adanya disrupsi lah. Yang tadinya diatur masih roadmap-nya masih lama, tapi sekarang harus dipercepat. Paling tidak di sektor publik. Masa transisi 2 tahun ini memang tantangannya seperti dikatakan tadi adalah implementasinya. Bagaimana undang-undang ini yang lembaganya saja belum ada, tetapi perusahaan-perusahaan atau lembaga pengendali diwajibkan melakukan semua standar di maksimal 2 tahun. Baik. Nah, nanti ini yang akan mungkin akan terus kami monitor dan evaluasi. Baik, Pak Bobi, terakhir setelah sebelumnya kita tahu ada pressure bagaimana DPR ada tekanan dari masyarakat, dari sejumlah pihak untuk mengesahkan undang-undang PDP ini dan akhirnya hari ini disahkan undang-undang ini. Apakah optimistis undang-undang PDP ini kemudian bisa meminimalisir angka kejahatan siber dan juga penyalahgunaan data di Indonesia? Ya, memang walaupun sedikit terlambat, ini disahkan hari ini bukannya karena ada Mas Biorka atau Mbak Biorka minggu lalu ya, tetapi memang karena banyaknya referensi, banyaknya best practices di luar negeri, tapi juga ada keterbatasan kemampuan negara dalam mewujudkan dan menegakkan standar-standar tersebut. Alhamdulillah kita sudah temukan formulasinya yang disampaikan itu tadi. Kita mengacunya pada standar yang paling tinggi, yaitu standar GDPR, tetapi kita mampu melakukannya. Jangan sampai standar ketinggian tapi kita tidak mampu implementasi. Kita sudah menemukan formatnya, yaitu kelembagaan yang kiranya bisa menyesuaikan dengan standar internasional, tetapi masih dalam lingkup kita menjaga pertumbuhan ekonomi digital ini dalam fase yang cukup untuk pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan di Indonesia pasca recovery sekarang. Baik, kita harapkan lewat Undang-Undang PDP ke depannya negara akan menjamin hak rakyat khususnya atas keamanan data pribadinya. Terima kasih banyak narasumber saya malam hari ini ada Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Bapak-bapak, terima kasih, selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Mbak Puspa.